Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, hadirin kaum muslimin muslimat rahmatullah. Kajian kita Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini di bab disukainya atau mendahulukan barang yang termulia itu yang kanan-kanan itu. Terakhir sampai hadis 724. Kita lanjutkan sekarang di hadis 725. An Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau itu yaja'alu yaminahu, beliau menjadikan kanannya, artinya tangan kanannya, li ta'amihi wa syarbihi, untuk makannya dan untuk minumnya, wa siyabihi, dan untuk berpakaiannya. Wa yaj'alu yasarahu, dan beliau menjadikan kirinya itu lima siwa dalika, pada apa-apa yang selain demikian itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Jadi di sini Rasulullah itu menjadikan tangan kanannya ini dipakai untuk ketika beliau makan, ya, ketika beliau minum, ketika beliau berpakaian. Kemudian yang kiri itu dijadikan yang selain itu. Artinya kalau mengacu daripada hadis-hadis yang telah lewat itu akan lebih komplit. Artinya hadis yang ke-725 ini adalah ya pelengkap daripada hadis-hadis yang sebelumnya, atau penguat hadis-hadis yang sebelumnya. 726 mudah jawab di sini, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza labistum, apabila kalian memakai pakaian, wa idza tawaddatum, dan apabila kalian itu berwudu, fabda'u, maka kalian mulailah bi'ayanikum, pada yang kanannya kalian. Hadis sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Ini pun juga kaitannya dengan mendahulukan yang kanan, termasuk dalam berpakaian dan berwudu, ya. 727
Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaminan, beliau datang di Mina. Fakta maka beliau mendatangi al-jamrota jamroh Faromaha, maka beliau melemparnya, melempar jamroh itu ya. Semangat kemudian beliau mendatangi manzilahu di Mina, tempat beliau di Mina. Wanahar, dan beliau menyembelih. Sumaqala, kemudian beliau bersabda, lil halakin, pada tukang cukur, khud ambillah, wa asyara, dan beliau berisyarat ila jabibni, pada samping al-aimani yang kanan. Sumal ansar, kemudian yang kiri. Summa ja'ala, kemudian beliau menjadikan rambut yang dicukur tadi, yukti, memberikannya anasa kepada orang banyak. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, lamarun, tatkala beliau melempar al-jamroh, wa naharo, dan beliau menyembelih, wa nusukata wa nusukahu, dan ini wa naharo nusukahu, dan beliau menyembelih nusuknya, binatang sembelihan, jadi dijadikan untuk hadiah atau kurban ya di sana. Wa halaqo, dan beliau mencukur habis, halaqo mencukur habis rambutnya. Nawala halaqo syikkohul aiman, nawala, beliau memindahkan, beliau memindahkan al-halaqo kepada si tukang cukur tadi, syikkohul aiman, di sisinya yang kanan. Fahalaqohu, maka tukang cukur tadi memotong, mencukur habis rambut beliau. Tsumma Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu, kemudian beliau memanggil Abu Talhah al-Ansari radhiyallahu anhu, fa'atahu iyahu, maka beliau memberikannya rambut tadi, iyahu, kepadanya, kepada Abu Talhah. Sumana wallahu syikkola kasaro, kemudian beliau memindahkan sisinya yang kiri. Tadi kanan, disaatkan yang kanan dulu, suruh mencukur habis, kemudian pindah yang kiri ya. Pakola, maka beliau bersabda, yahlik, ya, cukurlah habis, gundullah. Fahalaqahu, maka tukang cukur tadi mencukurnya, memotongnya. Fa'aqahu, maka beliau memberikannya rambut tadi Abu Talhah kepada Abu Talhah. Faqala, maka beliau bersabda, iksimhu bainan nas, bagikanlah di antara para manusia.
hadis ini adalah cerita tentang beliau melempar jamrah ketika beliau berhaji, ya. Beliau berhaji kemudian menyembelih. Setelah menyembelih dia bercukur, ya, cukur habis sampai sini, ya. Kemudian ketika bercukur beliau berisyarat untuk sisi yang kanan dulu, diselesaikan yang kanan. Setelah selesai kanan tadi, rambut itu diberikan kepada Tolha. Setelah itu Rasulullah mencukur lagi, mencukur untuk sisi yang kiri, yang sebelah kirinya, habis lagi. Setelah selesai, rambut itu pun diberikan kepada Tolha. Kemudian beliau bersabda supaya rambut itu dibagikan kepada manusia, orang banyak. Artinya rambut sesuatu yang dari Nabi itu semuanya ada manfaatnya. Jangankan rambut, ludah saja tidak sampai ke tanah, gitu. Bagikan, ya. Lah yang berkenaan dengan bab ini adalah beliau mendahulukan arah yang kanan, ya, arah yang kanan. Jadi sunnah ya sekalian. Seandainya kiri dulu tidak dosa sebetulnya. Tidak dosa. Pakai pakaian yang kanan dulu tidak dosa. Pakai sendal yang kiri dulu tidak dosa. Cuma tidak ada pahalanya. Karena tidak menurut sunnah. Kanan pun juga kalau tidak diniatkan karena mengikuti daripada Rasulullah SAW pun tidak ada pahalanya. Pakai yang kanan dulu tapi tidak sadar ya. Asal pakai gitu. Padahal segala sesuatu itu pekerjaan atau perbuatan itu ya tergantung niat tadi, ya, niatnya. Dan ini yang sering lupa, apalagi pakai sendal ini, pakai sepatu, pakai pakaian, ya, sering lupa. Ini kekurangan kita semua. Ternyata semua apa yang dilakukan oleh Rasul ini menjadikan sunnah buat kita. Selesailah di bab yang ke-99, bab tentang disukainya atau disunahkan untuk mendahulukan sesuatu barang yang mulia ini yang kanan. Kita masuk bab yang ke-100 di kitab Adab Bito'an, kitab tentang adab makanan, ya, adab bermakan. Kemudian bab yang 100 babu tasmiyati fi awwalihi wal hamdi fi akhirih. Bab penyebutan bismillah pada permulaannya makan, ya, walhamdi dan ucapan alhamdulillah yang dimaksud fi akhirih pada selesainya, pada akhirnya itu pada selesai makannya. Jadi ada hasungan dari Nabi, perintah dari Nabi ketika orang mulai makan itu dengan bismillah, selesai alhamdulillah. 728 Wa an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala berkata, qala li bersabda kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samillah. Sami kan nama ilah adalah sebutlah Allah, sebutlah nama Allah. Wakul dan makanlah biyaminika dengan tangan kananmu. Wakul dan makanlah mimayalika pada apa-apa yang mengiringimu. Mengiringi di sini artinya yang dekat denganmu.
Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Ini pun penyebutan bismillah. Bagaimana dengan doa-doa yang tidak ada yang ada doa-doa lain yang diajarkan oleh guru-guru PPI. Intinya menyebut nama Allah yang hadis-hadis yang nanti ada juga ya, insya Allah. Kalau ini kan bismillah. Bismillah artinya ya sebagian pendapat bismillah tidak cukup. Sebagian ya bismillah itu maksudnya ya bismillahirrahmanirrahim. Yang makan. Selesai maka alhamdulillah. Yang disebutkan alhamdulillah maka alhamdulillah rabbil alamin. Lah kalau ini adabnya juga makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari yang dekat-dekat dulu. Ya dekat itu ya artinya yang apa yang ada di dekatnya diambil dulu. Nanti kalau misal makan secara jamaah ya diputer. Nggak makan jamaah itu kan acara bakso mungkin itu ya, putarkan baksonya dulu, terus kemudian diputer sambelnya ya, diputer kecapnya mungkin gitu ya. Ya bukan berarti dia baksonya belum ada tapi adanya sambal, ambil sambal, tidak begitu, kan diputer nganan, muternya nganan ya. Ini dulu. Kalau dulu ya diawali dari Nabi, pernah satu jamuan di sebelah kanannya ini adalah anak kecil, sebelah kirinya orang tua ya. Nabi itu minta izin si anak kecil ini, bocah ini ya, anak kecil ini jatahmu tak kasihkan ke orang tua dulu ya. Kata si anak kecil, oh tidak ya Rasulullah, mestinya saya. Ya Rasulullah tidak memberikan ke kirinya walaupun orang tua, tetap setelah beliau terus kemudian terus kanannya itu sunahnya kan seperti itu. Bahkan kalau di hadis-hadis lain itu misalkan kalau buka bersama itu ada kurma itu tetap satu-satu ngambilnya, kurma walaupun banyak, jangan double. Nanti habis ambil lagi, tidak langsung puasa 3 kalian. Kecuali kalau sudah dibungkusi 3, ambil satu sudah jadi 3. Tapi kalau ujungnya di piring, ya udah ngambilnya satu-satu. Rasulullah begitu. Maka beliau memakai jari 3 itu karena yang dimakan kurma, makan daging bisa. Kalau kita kan makanannya kan banyak ya. Mie ayam ya udah bisa, kayak ini yang bisa. Artinya bisa. Nah, sunnah kan tidak. Itu sunnahnya begitu. Atau sunnahnya pakai jari ya tidak. Kalau tidak pakai jari juga tidak apa-apa, pakai sendok juga tidak apa-apa. Cuman kalau mau pakai tangan ya lebih baik, lebih bersih. Kan tangannya sendiri ya. Tangan sendiri. Dia kotor dan tidak kotor dia tahu tangannya sendiri. Beda dengan sendok, sudah dimasukkan mulut berapa orang. Kalau ini kan mulut kita sendiri aja. Apalagi dia tahu kotor, bersihkan. Dan itu anak-anak sekarang pun juga belum tentu bisa tak muluk belum tentu bisa. Katanya akan lebih mempermudah proses pembusukan ketika masuk ke perut. Ya, contoh yang gampang itu kalau nasi itu diambil dengan tangan sama diambil dengan entong atau sendok itu akan lebih cepat basi ketika diambil dengan tangan. Itu kalau diambil ilmunya seperti itu. Tapi kita tidak tahu ilmunya karena Rasul seperti itu ya tidak. Bagi kita kan kurang ilmu untuk mempelajari soal itu. Intinya ya tidak, Nabi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi pasti membawa manfaat. Termasuk ini, ambil yang dekat ini menunjukkan tidak serakah, ini ya tidak serakah. Apa adanya yang dekat yang dulu saja ini. Itu. Apalagi kalau dulu itu makan tuh pakai, kalau anak-anak jemaat ini di pondok itu kan pakai beri gitu gitu. Beri satu beri itu 4 anak, jadi bisa diputer.
begitu juga baik, tidak begitu juga tidak apa-apa, tidak pakai nama juga tidak apa-apa. 729. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Aisyah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu dari kalian itu makan, falyadhkur ismallahi ta'ala, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala, menamai Allah Ta'ala, itu menyebut nama Allah, disebut nama Allah, artinya ya bismillah tadi ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Fa'inasiya, maka jika lupa makan, lupa ya, tidak menyebut nama Allah, ayyadhkura smallahi ta'ala, supaya dia itu menyebut nama Allah Ta'ala fi awalihi, maka jika dia lupa bahwasanya menyebut nama Allah Ta'ala pada permulaannya, gitu terus ini. Jadi permulaan makan dia lupa menyebut nama Allah, falyakul, maka hendaklah dia itu menyebutkan atau mengatakan bismillahi awwalahu wa akhiruhu, ya. Dengan nama Allah pada permulaannya dan pada akhirnya. Artinya disebutkan ya bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Tinggal satu sendok atau satu puluhan, ingat ya dia. Saya tadi belum bismillah ya, jangan ini doanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Jadi artinya kelupaan itu pasti ada, maksudnya begitu. Makan itu, walaupun tiap hari kita lakukan, lupa aja. Wong sholat itu tiap hari kita melakukan lupa. Berapa rakaat misalkan itu ya, berapa rakaat sudah tidak lupa, dosa namanya orang itu yang lupa. Jadi doanya diganti saja bismillahi awwalahu wa akhiruhu, meskipun tinggal satu suara. 730. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza dakhala rajulu baitahu, apabila masuk seseorang itu ke rumahnya, fadzakarallahu ta'ala, maka supaya menyebut Allah Ta'ala, sebut Allah Ta'ala indah dukhuli, ketika masuknya, wa indah ta'amihi, dan ketika makannya. Qala syaitanu, berkatalah si syaitan, li ashabi, kepada teman-temannya, pada sahabatnya syaitan tadi, la mabita lakum wala asya, la mabita lakum, kata setan ketika orang masuk ke rumah, bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah, atau setelah itu salam, dan salam itu meskipun kosong, ada yang membedakan salamnya, ada yang tidak, ada yang sama saja karena ada pembunyinya, atau membaca bismillah, salah baca bismillah, rumah sendiri pun tetap salam, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, masuk. Kemudian ketika makan kayak begitu. Lah kemudian setelah itu setan ini mengatakan, lama bita lakum wala asya,
kepada teman-temannya setan. Tidak ada buat kalian itu tempat menginap dan tidak ada asya itu kan makan malam itu, makan di waktu malam. Tidak ada malam ini kita tidak bisa makan dan tidak bisa tidur di sini. Karena penghuni rumah ketika masuk dia baca bismillah, ya sudah, nggak bisa masuk, tertutup itu setan tadi. Nggak bisa ikut makan karena ketika mau makan baca bismillah, ya sudah, nggak bisa makan setannya. Wa idza dakhala, dan apabila masuk falam yadhkurismallahi ta'ala, tidak dia itu menyebut nama Allah Ta'ala inda dukhulihi, ketika masuknya. Qala syaitanu, berkatalah si syaitan kepada temannya tadi, atraqtumul mabita, ya, kalian mendapati tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurismallahi ta'ala inda ta'amihi, dan ketika tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala ketika makannya, qala syaitan atraqtumul mabita wal asya, rawahu Muslim. Setan itu mengatakan, buat kalian itu ada tempat untuk menginap di sini dan buat kalian itu ada makan malam. Jadi yang dimakan ini bukan makanannya tentunya, tetapi ya zatnya. Jadi mungkin barokahnya hilang makan karena di syaitan. Sebagian saudara kita di kalangan salafi juga tidak boleh menyimpan tulang di dalam rumah, karena tulang itu merupakan makanan syaitan. Tapi kalau dibacakan bismillah, tanya masuk lagi ini. Dibaca. Tidak semua makanannya juga dimakan kok. Kayak kita itu makanannya nasi, kan tidak semua masuk tuh ada nasi kita makannya juga tidak. Maksudnya begitu. Tapi pendapat itu juga boleh-boleh saja, baik-baik saja. Apalagi menyimpan sampah di rumah, malah kebersihan, jangan misalnya, tidak apa-apa. Meskipun memang ya sampah-sampah yang mestinya dikeluarkan tetap dikeluarkan ya, kalau tidak kan ya bau kebersihan. Nah, kalau yang di sini ini orang masuk ke dalam rumahnya menyebut nama Allah, ketika makannya juga menyebut nama Allah, maka setan tidak bisa bercampur mengganggu kita dalam makan. Ya, kan sering terganggu yang makan. Ya orang makan itu keselak mati, keselak jadi penyakit ya. Misalkan seperti itu. Dulu orang-orang tua kita itu kalau kita lagi makan kemudian bersih, pahit gitu, disuruh menyudahi kemudian cuci tangan. Wallah ada punya dalil apa orang tua disuruh menyudahi. Nah, bagaimana ketika dia di tengah-tengah makan dia itu bersih, ya berhenti kemudian membaca alhamdulillah, meskipun alhamdulillah bukan karena selesai makan, tapi alhamdulillah untuk bersihnya itu. Punya saudara di Jakarta, kayaknya pernah kesini dulu saja. Dia kerjaannya itu dia di rumah sakit mata. Dia pernah cerita, kenapa kata dokter dia orang bersin itu kok ada perintah mengucapkan alhamdulillah. Itu kata keterangan dia, mengutip dia, itu otak manusia yang ada di dalam kepala ini katanya dikelilingi cairan. Kalau kayak cairan yang harus dikeluarkan. Lah ketika tersumbat, maka akan sumbatannya akan meletik lagi. Itu dengan bersin itu. Bersin itu akan
plong lagi, akan lubangnya akan terbuka lagi, maka akan jalan lancar lagi. Katanya seperti itu. Ini cuma tidak tahu, bukan ahli medis ya. Kalau dia kan kerja di rumah sakit, jadi dia tahu. Rumah sakit di bagian mata. Tapi semuanya seandainya itu meleset keterangan itu, misalkan kayak begitu, ya tetap alhamdulillah itu pasti ada membawa manfaat yang lain. Jadi maka kalau orang dulu mbak kita, orang tua kita, kalau kita lagi pilek apa itu ya, bersin itu, wah senangnya, wah kok sehat kan? Misalkan seperti itu. Wow. Tidak apa-apa. Kalau hubungannya dengan makan ya berbeda lagi. Alhamdulillahnya kalau makan itu ketika telah selesai, ya selesai. Lah kalau tidak baca Bismillah itu tadi, ya, rumahnya hilang. Apalagi kalau ini dibaca tukang ruqyah, sudah. Orang ruqyah itu pokoknya rahman sana semua. Ini rahman semua. Ya pas benar ya benar ya ruqyah. Ya tahu. Ya, jinnya di mana? Ya dia tidak tahu. Nah, pernah meruqyah di tengah, jin pun medal ya jawab. Itu ngerti ya. Jin lah ditahu oke ini ya. Dari ditanyakan. Lalu urusannya dia sembuh. Dan saya sering ditanya ini kok penyakit di di dokter itu katanya tidak ada penyakitnya katanya. Dan ketika termasuk salah satu yang mendanai di rencana pondok saya juga begitu, suaminya itu sakit-sakitan kerja di BUMN Jakarta keuangan sakit, dan sakitnya itu pasti gitu ya ketika mau berangkat kerja, dan saat maghrib ini sudah rumah sakit sampai ke Malaysia kan ya, ganti-ganti penyakitnya itu, katanya lututnya dioperasi, lututnya ganti, pinggangnya ya tulang belakangnya dioperasi, tulang belakang ganti, kepalanya katanya mau kepalanya itu mau dibuka nih, tapi dia menolak, yang menolak masih ini. Tapi dia kerja, pas kerja dia kerja. Nanti beberapa hari katanya gini, sampai sekarang berbulan-bulan itu dokter belum menemukan penyakit pernah betul. Setahu saya kali itu memang ya harus diruqyah. Memang ada penyakit-penyakit yang terganggu gangguan seperti itu ada. Yang ruqyah yang tidak melenceng ya. Yang benar. Bisa jadi gitu ya. Setan itu memang bisa jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditenung juga kan begitu. Insyaallah. Sehingga beliau mengatakan sesuatu yang masya. Coba nanti kalau kita selesai di bab tip ini ya tentang pengobatan ini. Ternyata Rasulullah itu kena juga. Akhirnya oleh Allah Ta'ala itu diberitahu bahwasanya ini loh jawab ini kita nih kan. Ayat kursi 30 dan sebagainya itu kalau gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Lah soal makan, apalagi kalau makan ini sembrono lagi ya, soal makanan ini sumber penyakit itu tadi dari makanan-makanan yang ada. Kalau tapi semua makanan yang halal kemudian yang baik, maka perintahnya halal thayyibah. Bukan hanya halal tapi baik juga. Gitu ya. Dan Bapak, ya, kita mulai sekarang ya, diingat-ingat atau seingatnya atau mungkin di pintu itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan gitu. Kalau dulunya punya teman di Sumber di Solo saya ini pakai bel itu pencet assalamualaikum, bola ngurangi pahala nih tamu dan gitu. Belnya itu bisa mencapai assalamualaikum. Tapi bel lah sing ngoten niku apa dijawab? Nah, kalau ada orang salam dan ikut sana sumpah nih, mano yang di salam dan berarti. Nah, kalau itu betul, bel dipencet. Assalamualaikum. Dan ini ngurangi. Karena dulu pernah dasarnya ya orang mencet niku ngurangi pahala kita. Mungkin ini bapak-bapak yang saya sampaikan ya, bisa.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.